dia bilang, jadi kenapa saya marah kemarin, sebenarnya saya nggak kepengen malu ya marah-marah terus masalah asisten lah, masalah ini. Cuman karena si saudaranya itu nulis di komen di Instagram saya. Dia bilang bahwa dia kerjanya sama saya itu 24 jam. Padahal boro-boro 24 jam kerja sama saya. Siapa ini? Mas Sati ya. Dia itu yang ngasih saya makan aja Mbak Fitri. Ya, aku mau makan juga. Yang ngasih makan saya aja Mbak Fitri. Lah terus dia ngerjainnya itu paling cuma pagi-pagi. Dia harus beresin baju-baju saya buat syuting. Jangan sampai ketinggalan. Udah. Apa susahnya sih? Digaji 5 juta pula. Ya gak bersyukur, emang susah. Orang gak bersyukur itu emang. Cuman yang membuat saya marah itu dia bilang sama keluarganya bahwa dia itu kerja rodi sama saya 24 jam. Iya, makanya saya marah. Ini bengkak banget ya. Pipinya bengkak banget. Pipinya lagi bengkak banget guys. Soalnya aku habis treatment nih. Jadi kalian udah makan belum lah seperti ini? Ini aku udah lapar soalnya tadi aku belum sarapan. Aku tadi belum sarapan pada waktu pagi-pagi ambiar, jadi sekarang aku mau makan. Nih. Tambah gendut pipinya doang. Kalau badannya aku udah kurus 48. Ini pipinya habis di laser. Jadi mengalami pembengkakan terlebih dahulu. Karena pipinya itu kata di glow skin kemarin. Jadi pipinya nanti jadi tirus gini. Itu. Bang Adibal. Makan. Jadi nih, kalau misalkan saudaranya itu nggak ikut campur, ya ini bengkak banget. Kalau saudaranya itu nggak ikut campur, nggak komen-komen di IG saya, mungkin saya nggak akan marah atau bikin status seperti itu. Saya sudah mengikhlaskan kok. Saya sudah mengikhlaskan mau hilang perhiasan kayak mau apa saya ikhlas. Tapi yang membuat saya marah, saudaranya itu yang kurang ajar. Lauknya ayam. Saudaranya itu yang kurang ajar. Masih mending sakit COVID gak dipulangin, dirawat pula. Dikasih makan di tempat resto gede, digaji pula. Kurang bersyukur memang jadi manusia. Saya tidurnya itu jam 9 saya tuh udah masuk kamar. Saya jam 9 itu udah masuk kamar. Jadi kalau ART saya nggak tahu mereka ngapain. Jadi kalau misalkan saudaranya si Ogun itu bilang bahwa tidurnya 2-3 jam, ya saya nggak tahu dia mau ngapain aja. Masa saya harus perhatiin asisten saya mau ngapain? Gitu loh. Mbak, kok makan sebelah? Kan ini gimana sih? Bukan sebelah kiri tangannya, ini tangan kanan ini. Nasi merah. Tuh. Makannya nasi merah. Asisten saya yang kerja sama saya itu Mbak Fitri aja itu sudah 12 tahun kerja sama saya. Ini orang cuma 3 bulan, 1 bulannya sakit COVID. Dia bilangnya kerja sama saya kayak kerja rodi. Yang bener aja, pembantu di sini ada 4. Kayak gini nih, pagi-pagi
pulang nih dari pagi-pagi ambiar. Ya udah, dia nggak tahu dia ngapain. Ya intinya adalah baju-baju syuting saya tolong diberesin. Terus aksesoris semua tolong diberesin. Itu pun dibantuin sama namanya Diva, ART saya, sama yang namanya Mbak Fitri, ART saya. Ada lagi satunya lagi, ada yang namanya Zul, ART saya. Ada satu lagi yang namanya siapa itu, orang baru. Udah kurang baik gimana? Ya udah lah ya. Saya nggak apa-apa. Cuma minimal waktu ketika dia keluar pun saya nggak marah sama dia. Saya cuma kasih tahu dia kalau bawa barang jangan sampai ketinggalan. Itu pun nggak saya bentak. Tiba-tiba dia bilang, saya mau pulang sekarang bu. Ya udah. Lah dia pulang. Saya kasih uang 1 juta ongkos. Karena dia pergi begitu aja. Sedangkan saya syuting tiap hari. Bayangin. Dan saya nggak marah. Kalau udah nggak marah gitu ya jangan difitnah. Gitu loh. Jangan merasa teraniaya. Orang di mana-mana orang kerja udah baratnya udah dikasihani karena dia banyak dibully orang, saya kasihan sama dia. Tapi ternyata yang dikasihani seperti itu. Awalnya dia digaji sama saya 2,5 juta. Karena sebenarnya saya sudah cukup, saya sudah banyak ART di rumah. Saya nggak butuh orang lagi. Cuman karena dia adalah temannya si Jul bilang bahwa dia adalah anaknya jujur. Dia kasihan nggak digaji di Bali selama 5 tahun apa. Dia bilang dia nggak bisa baca. Dia ngetik itu nggak bisa. Ngetik tulisan itu dia nggak bisa. Dan bacanya agak kurang. SD aja nggak lulus. Saya bilang, kamu jangan sedih. Kamu harus buktikan ke semua orang bahwa kamu sukses. Kamu bantuin ibu aja ya. Kamu nggak usah jadi ART saya. Kamu ikut saya kemana-mana. Kasih tahu sama teman-temanmu yang jahat sama kamu itu, yang ngebully kamu itu, bahwa kamu itu sekarang ini derajatnya lagi diangkat sama Allah. Terus saya lihat handphonenya pecah. Kasihan nih, handphone kamu jelek ya. Gimana biar kamu bisa telepon sama orang tuamu? Akhirnya saya beliin dia handphone supaya dia bisa komunikasi sama orang tuanya. Obatnya aku mana mbak? Terus belum 1 bulan ikut saya beliin handphone apa itu namanya apa mbak? Oppo. Itu pun saya maunya iPhone. Tapi dia nggak mau. Dia maunya Oppo aja. Yang model baru ya? Yang model terbaru, keluaran tahun baru. Kenapa kamu nggak mau beli iPhone? Sepatu Adidas. Iya, kenapa nggak mau beli iPhone? Nggak mau, maunya Oppo. Oh ya udah, saya kasih lah Oppo. Kenapa saya gini? Jujur ya, saya lagi mengobati hati saya yang terluka gitu. Kenapa ya setiap kali saya nolong orang yang saya tolong tuh selalu nyakiti saya gitu. Padahal saya tuh nggak pernah marah sama dia. Lagi syuting nih, celana dalam saya nggak dibawa. Maksudnya kayak hot pants. Astagfirullah. Saya cuma bisa bilang sama AA, jangan marahin dia, kasihan, biarin. Saya cuma bilang sama dia, jangan diulang lagi ya. Besok kamu mesti persiapkan kebutuhan ibu. Udah kan? Itu pun mau berangkat, saya bilang sama Mbak Fitri, bantuin Ogun. Ogun itu kan sekolahnya kan nggak sekolah. Maksudnya itu baca aja dia susah.
kasih tahu. Karena saya pikir orang itu nggak harus sekolah tinggi kalau dia ada kemauan untuk kerja. Itu pun saya masih minta tolong sama Diva sama Mbak Fitri. Ayo bantuin, kasihan dia supaya tidak ada yang lupa. Mbak Fitri ini orangnya ini 12 tahun sama saya. Jadi ini udah kayak kakak saya. Karena ngerawat Gap itu dari kecil. Yang keluar sama yang asisten-asisten yang bermasalah itu asisten-asisten baru. Saya dulu juga punya asisten yang lama. 5 tahun sama saya. ATM saya dibobol sama dia. Tapi saya nggak polisin. Alhamdulillah ya. Allah tuh kasih saya rezeki terus. Ada aja rezeki buat saya. Nggak pernah putus-putus. Pembantu saya tuh, ART saya tuh ya, di rumah untuk masalah rumah aja, udah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Untuk kolam renang 4, 5. Terus ada 6 orang di rumah. Itu pun saya semuanya baik-baik aja. Mbak Fitri, ya itu tadi Mbak Fitri. Dan dia mau pulang, wajar dong kalau saya serah terima barang, karena perhiasan saya 1 kotak itu adalah perhiasan yang isinya emas semua. Jadi aksesoris yang saya pakai kalau syuting, saya tuh nggak pernah pakai imitasi karena kulit saya itu alergi. Jadi saya pakainya emas. Kalau driver untuk saat ini aku kan nggak pergi jauh-jauh, jadi aku masih tidak membutuhkan driver saya. Soalnya bukan apa, saya kalau tidur itu udah saya takut dibawa kabur sama driver. Saya takut. Soalnya saya kalau di dalam mobil suka pakai baju seksi. Jadi saya takut. Oke. Lagi ya. Kadang saya mau kenal sama orang tuh ada agak takut. Karena kebanyakan disakit hati, kebanyakan disakiti gitu loh. Kebanyakan dikecewain. Makanya terkadang saya tuh kelihatan galak. Karena saya selalu ketemu sama orang yang nyakiti saya. Kadang saya krisis kepercayaan sama orang. Kadang saya trauma kepercayaan sama orang. Iya, saya aja di rumah tiap hari saya pulang, kucing tuh selalu datang sama saya. Padahal ini kucing kampung. Saya tuh selalu disukai sama kucing-kucing. Kucing-kucing padahal kucingnya orang. Dia datang-datang tuh cuma minta makan. Dan saya memang suka kasih makan kucing sih. Saya mending kasih makan kucing, dia tahu bersyukur gitu. Dia datang kasih makan. Berapa sih kehilangan perhiasan itu? Gelang saya. Jadi ada tempat perhiasan itu ada 6. Misalkan ada 6 nih. Setiap isinya itu beda-beda. Kalung. Ini giliran gelang diisi aksesoris. Saya tanyakan, gelangnya di mana? Jawabannya nggak tahu. Coba. Kalau terus kan saya kerja sama ibu kan bukan di perusahaan. Walaupun nggak kerja di perusahaan, harusnya kamu harus punya tanggung jawab. Kalau sudah kerja sama orang, nggak sih? Ogun ini saya tuh bener-bener kasihan gitu. Pertama tuh saya tuh kasihan banget sama dia. Dia tuh kalau cerita sama saya tuh sampai kayak orang lugu, kayak orang polos gitu. Jadi saya tuh yang tadinya nggak mau bantu jadi pingin bantu gitu. Gimana ya? Saya tuh kayak gini tuh jujur, saya tuh lagi menyembuhkan hati saya yang lagi sakit hati banget gitu.
Ya Allah, saya tuh sakit hati banget sampai sekarang. Tapi saya mencoba untuk ikhlas gitu loh. Udah mana sakit corona kemarin, sakit covid, 5 hari sekali kita swabin. Itu pun kita kasih beliin vitamin C semua, dari alat mandi, vitamin, semua kebutuhan dia, sampai krem malam, krem pagi itu laki-laki ya. Saya penuhi loh. Saya fasilitasi dia loh, supaya kalau ikut Dewi Persik mukanya kinclong. Kalian tahu kan, obatnya corona itu mahal kan? Sampai maaf ya, saya keluarin unek-unek saya. Jujur, saya tuh krisis kepercayaan jadinya. Jadi saya bingung. Kalau saya nggak bantu, saya salah. Tapi kalau saya bantu, kenapa banyak orang yang nyakitin saya? Kadang saya suka begitu loh. Makanya, saya tuh pingin jadi orang yang cuek, saya pingin jadi orang yang sombong. Saya pingin jadi orang yang nggak peduli. Tapi dari kemarin, dari dulu bahkan, saya belajar seperti itu tuh nggak bisa. Hati ini selalu nggak tega. Jangan jauh-jauh deh. Wawancara aja. Saya lihat teman-teman wartawan yang tadinya nggak mau wawancara. Ayo dong Mbak Dewi. Jadi saya kasihan. Ya udahlah. Saya akhirnya wawancara. Padahal teman-teman saya selalu bilang, ngapain sih kamu mau diwawancarai? Kamu itu loh punya media, kamu loh punya YouTube sendiri. Ngapain? Tapi saya tuh nggak tegaan kalau lihat orang. Tapi ya itu, mereka banyak yang menyakiti saya, banyak yang mengkhianati saya. Apa ya? Dan mungkin karena saya nggak polisiin mereka, jadi mereka itu seenak-enak jidat gitu. Kayak gitu. Tapi bagi saya, yang hilang ini kan ibaratnya kalau perhiasan ya hampir 10 juta lah, cuman gelang doang. Ya oke lah. Saya bahkan pernah kehilangan uang sampai ratusan juta pun, saya nggak pernah ke kantor polisi. Tapi kok lama-lama kebangetan ya orang-orang ini gitu. Mbak makan apa? Makan ayam, makan nasi merah. Masak pun si Ogun itu, ini ayam tinggal digoreng. Dia nggak pernah suruh saya masak. Paling kalau nggak digoreng diangetin. Salah. Nggak dong. Yang namanya asisten, yang ngasih orang makan. Apa makan apa, obatnya mana, vitaminnya mana. Bener nggak sih? Asisten artis tuh kayak gitu. Kebutuhannya artis tuh minum vitamin, makan, terus baju kayak syuting ini saya pakai, tinggal dibuka di laundry, nggak perlu dia cuci baju. ART saya semua di sini ini nggak ada yang cuci baju saya semua pakai laundry. Masih kurang nikmat. Setiap hari, nggak setiap hari juga sih. Terkadang saya pengen makan di rumah cuma tempe aja. Kalau di luar makannya enak-enak, makan steak, makan ya gimana lah, makan enak tuh gimana, masih kurang nikmat. Kok bisa ngomong kerja sama Dewi Persik 24 jam nggak ada istirahatnya, kerja sama Dewi Persik nggak diperhatiin. Saya nggak minta kamu mengingat apa yang sudah saya lakukan untuk kamu, tapi Mbok Yo sadar diri gitu loh. Kamu itu sekolah aja nggak lulus, SD lo ya. Saya itu sudah penuhi fasilitas yang seharusnya fasilitas itu bukan untuk kamu. Kurang enak opo jadi asistennya aku. Mangan kami Dewi Persik gak kurang-kurang. Bonus toko Dewi Persik gak kurang-kurang.
saya kerja pagi siang malam kayak begini. Nggak pernah saya bilang capek. Ini orang bisa nyuruh keluarganya ngomong kayak gitu. Awalnya saya nggak mau nulis di status, tapi karena saudaranya itu yang nulis di komen saya di Instagram saya, baru saya itu bergeming gitu loh. Maksudnya itu loh, orang ini ya sudah saya tidak masalahin mengenai gelang saya yang hilang perhiasan, kok malah kurang ajar ngomongnya. Makanya saya bukan marah ya, tapi saya menyadarkan dia biar dia sadar gitu, biar dia melek keluarganya semua. Dasar pantesan ya, susah sih ya, watak suka minta-minta itu dia akan begitu terus. Mungkin orang kalau kerja halal 5 juta itu gede loh. Tapi orang kalau kerjanya maaf ya ngangkang sama jual patra jasa, ya mungkin menganggap 5 juta itu kecil. Tapi kalau orang yang kerjanya halal pasti akan menganggap 5 juta itu gede. Belum kesehatannya dijaga sama bosnya, difasilitasi gitu loh. Makan pun juga difasilitasi sama bosnya. Hari gini sakit corona, Dewi Persik sakit corona masih mikirin orang lain yang sakit corona loh. Disuruh itu pun kita takut dia nggak makan, kita kasih makan nasi padang setiap bulan. Sebulan itu bisa hampir tiap hari nasi padang. Coba, orangnya masih hidup tuh sekarang. Jangan bilang enggak ya. Jangan sampai lupa ingatan kamu. Sakit hati saya. Itu ceritanya. Hai. Nah, ini aku lagi tungguin air, mau berendam, mau mandi. Kalian mau ikut mandi sama saya? Mandi juga nggak ikut Dewi Persik. Coba kalau asisten saya yang dulu. Saya punya asisten perempuan. Zaman dulu ya, gajinya 15 juta yang namanya Molly. Asisten saya gajinya 15 juta. Namanya Molly. Belum bonus-bonus yang lain. Jadi setiap kali ikut sama saya, zaman dulu ya, 5 tahun yang lalu lah ya, setiap ikut sama saya itu 500.000 per ikut. Dan kebetulan kalau nah di situ berconnection nggak sih? Nggak ya. Nah zaman dulu si Molly mbak itu sekarang 5 juta, ngomong 5 juta, 15 juta, belum bonus-bonus. Zaman dulu aku punya asisten. Kalau saya lagi mandi, itu Pak harus ngelulurin saya. Zaman dulu ya. Ngelulurin saya. Lah, kalau si Ogun ini kan laki-laki, dia nggak perlu lulurin saya. Lihat tetek saya aja nggak pernah. Jadi kalau saya ganti baju, kalau asisten saya yang dulu itu ikut masuk. Gantiin baju saya telanjang, itu asisten saya lihat saya. Nah makanya saya selalu cari asisten perempuan. Karena apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam, supaya dia bisa bantuin saya pakai stocking. Misalkan saya pakai baju yang gimana, atau yang apa ya, yang pokoknya intinya pakai baju-baju gitulah, di resletingin. Lah kalau Ogun ini, si Heri Gunawan ini, dia nggak maksudnya itu kerjaannya itu gampang banget. Cuma nyiapin baju saya, itu pun dibantuin sama 3 ART saya. Dan jangan lupa aja, misalkan saya harus minum vitamin. Terus kemudian jam 12 saya harus makan. Habis pulang kerja nih, kan lagi koronce nih, lagi corona. Ogun itu hanya menikmati pekerjaan di pagi-pagi ambiar aja. Kalau zaman dulu, 1 hari saya bisa 3 tempat, bisa 4 tempat.
Sebelum ada corona ya. Sebelum ada corona. Tapi semenjak ada corona, saya takut sakit. Jadi saya kerjanya itu cuman dalam satu hari itu di pagi-pagi ambiar aja. Habis itu asisten saya bebas mau ngapain. Mau nyebong kek, mau ngentot sama laki-laki kek, mau ngapain kek, terserah lu. Yang penting pekerjaan lu ibaratnya kayak beres-beresin baju aku tuh udah beres. Gitu loh. Saya orangnya gak banyak menuntut. Jadi kalau misalkan dia gak tidur, kerja Rodi sama saya 24 jam itu bohong banget ya. Sedangkan setiap hari kerjaan saya itu di kamar. Saya itu perempuan yang ngamar. Saya tuh orangnya nggak suka keluar kecuali olahraga, pole dance. Baru saya keluar rumah. Kecuali saya beli barang-barang kebutuhan kerja, baru saya keluar tuh ke mall. Itu pun sama dia, sama asisten mesti. Saya makan pizza, asisten makan pizza. Saya makan steak yang harganya 3 juta, 4 juta, asisten juga sama. Gak ada tuh yang saya makan steak, asisten saya makan tempe, gak ada yang kayak gitu. Jadi, saya itu, Ogun ini udah paling nikmat lah kerjaannya. Makanya, setidaknya, keluarganya Ogun ini, biar ngerti gitu loh. Ya, ini kan pasti ada keluarganya Ogun nih yang di Aceh ngelihat saya. Ogun itu bangun pagi-pagi. Karena memang saya 4:30 saya subuhan dulu, baru saya mandi. Habis mandi 5:30 baru saya berangkat. Atau jam 6 baru saya berangkat ke Trans TV pagi-pagi ambiar. Itu sudah sama si Ogun itu. Dengan membawa 1, make up saya, 2, vitamin saya, 3, baju-baju untuk syuting. Udah. 3 ini kan ada kopernya. Itu pun dibantu sama si AA, dibantu sama Mbak Fitri, dibantu sama Diva. Ini ART saya nih. Habis itu berangkatlah kita ke pagi-pagi ambiar. Kalian tahu kan? Yang make upin saya sudah ada Abah Doni. Yang rambut saya hairdo juga sudah ada orang rambut. Dia ngapain? Dia cuma standby ngeliatin saya. Misalkan saya butuh hand sanitizer. Enak loh ikut artis itu, enak ikut artis. Kerjanya itu ikut artis itu bercanda, tapi gajinya nggak bercanda. Enak gak sih coba? Coba kalau Dewi Persik, harus begini dulu untuk dapat uang puluhan juta. Udah, dia cuma standby aja. Misalkan nih aku kacamata saya sampai sekarang nih belum ketemu nih kacamatanya nih yang waktu itu ketinggalan di Trans TV. Saya cuma butuh dia mengingatkan saya, kan kalau saya habis nyanyi di panggung kacamata saya taruh. Tugasnya asisten apa? Ambil kacamata itu diserbetin meneng itu loh bahasa Jawanya, dibersihin lagi, dimasukin di tas, selesai. Habis gitu kita pulang.